Halo guys, selamat datang di channel aku ya. Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyiin notifikasinya supaya kalian bisa tahu video-video terbaru dari aku. Mengatur perangkat menggunakan software. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari kegiatan belajar ini, peserta diklat mampu menjelaskan pengaturan perangkat menggunakan software. CLI Command Model. CLI atau Command Line Interface adalah suatu interface dari user ke router menggunakan perintah berbasis teks. CLI menggunakan struktur berhierarki. Struktur membutuhkan user untuk memasuki suatu mode tertentu untuk menjalankan suatu perintah. Perintah-perintah dalam CLI hanya berlaku untuk satu mode saja, sehingga apabila user tidak dalam kondisi mode, maka user tidak dapat memberikan perintah tersebut ke router. iOS menyediakan sebuah command interpreter yang disebut command eksekutif atau ESET. Setelah perintah ESET ini dimasukkan, ESET akan memvalidasi dan menjalankan perintah. Untuk memberikan keamanan, ESET dibagi menjadi dua level, yaitu level pertama yaitu user ESET mode, memperbolehkan hanya beberapa perintah monitoring terbatas, sering disebut mode view only. User mode tidak memperbolehkan perintah apapun yang dapat menggantikan konfigurasi router. User mode dapat diidentifikasi dengan prompt. Level yang kedua yaitu Privileged Asset Mode, mampu mengakses seluruh perintah router. Mode ini dapat dikonfigurasi untuk membutuhkan password ketika user akan mencoba mengaksesnya. Global Configuration Mode dan mode lainnya dapat diakses setelah user mengakses mode ini. Mengkonfigurasi nama router. Ketika pertama dikonfigurasi, router harus diberi nama yang unik. Tugas ini dapat dilakukan pada Global Configuration Mode. Berikutnya, mengkonfigurasi password router. Password membatasi akses ke router. Password seharusnya dikonfigurasi untuk jalur virtual terminal atau melalui telnet dan konsol. Password juga digunakan untuk membatasi akses ke privileged mode, sehingga hanya user yang berhak saja yang dapat mengaksesnya. Menjalankan perintah show. Ada banyak perintah show yang dapat digunakan untuk memastikan isi dari konfigurasi yang telah diberikan. Apakah pada privileged maupun user mode dapat diketik perintah show? Untuk menampilkan perintah apa saja yang dapat dijalankan setelah perintah show, di bawah ini beberapa contohnya. Mari kita bahas. Inilah beberapa contoh perintah show yang dapat dijalankan, yaitu 1. Show interface, menampilkan seluruh statistik untuk seluruh interface pada router. Untuk melihat interface yang khusus, ketiklah perintah show interface diikuti nama interface-nya. 2. Show controller serial, menampilkan informasi spesifik dari hardware interface. 3. Show clock, menampilkan waktu yang di-set pada router. 4. Show host, menampilkan set list yang berisi nama host dan alamatnya. 5. Show user, menampilkan seluruh user yang terhubung ke router. 6. Show history, menampilkan perintah-perintah yang telah dimasukkan. 7. Show flash, menampilkan informasi mengenai memori flash dan iOS yang disimpan di dalamnya. 7. Show version, menampilkan informasi mengenai router dan iOS yang tersimpan dalam RAM. 8. Show ARP, menampilkan ARP tabel dari router. Dan yang terakhir yaitu show protokol, menampilkan status global dan interface yang telah dikonfigurasi menggunakan alamat layer. Selanjutnya, mengkonfigurasi interface. Serial interface dapat dikonfigurasi melalui konsol atau jalur virtual terminal. Untuk mengkonfigurasi serial interface, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.
Poin pertama yaitu masuk ke Global Configuration Mode. 2. Masuk ke Interface Configuration Mode dilakukan dengan memberikan perintah. 3. Masukkan IP address dan subnet masknya dengan perintah router. 4. Untuk port serial, aturlah clock rate jika kabel DCE yang terpasang. Tidak usah dilakukan jika kabel DTE yang terpasang pada interface tersebut. Materi selanjutnya yaitu menyimpan dan menghapus konfigurasi. Untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke NVRAM menggunakan perintah router. Dengan memberikan perintah di atas, maka konfigurasi yang sedang berjalan akan dipanggil lagi apabila router mati. Untuk menghapus konfigurasi yang sudah disimpan di NVRAM menggunakan perintah router. Nama host dengan IP address. Untuk menggunakan hostname berkomunikasi dengan perangkat jaringan lainnya, router harus mampu mengasosiasikan hostname dengan IP address. Perintah untuk mengkonfigurasi hostname resolution adalah IP host yang diikuti nama hostnya dan IP address yang diasosiasikan. Kemudian, IP address yang dimasukkan bisa lebih dari satu, tetapi yang diasosiasikan pertama kali adalah IP address yang tercantum pertama kali, dan usahakan adalah IP address yang terdekat dari router. Selanjutnya, mengkonfigurasi static router. Static router dikonfigurasi dengan memberikan perintah IP router. Ada 3 jenis static router yang dapat digunakan, yaitu pada gambar berikut. Gambar 1 dengan menggunakan interface sebagai gateway. Selanjutnya, gambar kedua yaitu menggunakan hop berikutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengkonfigurasi RIP. Routing Information Protocol atau RIP dikonfigurasikan dengan memberikan perintah. Perintah yang kedua diberikan sebanyak sejumlah network yang terhubung ke router tersebut secara langsung. Alamat jaringan yang dimasukkan adalah network address, bukan subnet address atau alamat IP address salah satu host. Selanjutnya, mengkonfigurasi enkapsulasi HDLC. Enkapsulasi default yang digunakan HDLC jika interface serial telah dikonfigurasi dengan protokol enkapsulasi lainnya, dan enkapsulasi harus diubah kembali menjadi HDLC, maka langkahnya adalah sebagai berikut. Antara lain yaitu 1. Dari user mode ketik enable. 2. Dari privileged mode ketik configurator terminal. 3. Ketik interface, nama interface, contoh interface serial. Dan terakhir 4. Ketik encapsulation HDLC. Dan selanjutnya yaitu mengkonfigurasi enkapsulasi PPP. Langkah-langkahnya yaitu mengkonfigurasinya: 1. Dari user mode ketik enable. 2. Dari privileged mode ketik configurator terminal. 3. Ketik interface, nama interface, contoh interface serial. Dan 4. Ketik encapsulation PPP. Untuk mengkonfigurasi kompresi melalui PPP, yaitu dengan cara langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Dari user mode ketik enable. 2. Dari privileged mode ketik configurator terminal. 3. Ketik interface, nama interface, contoh interface serial. Dan 4. Ketik encapsulation PPP. Dan terakhir yaitu 5. Ketik compress predator stage. Inilah merupakan poin-poin lainnya dari mengkonfigurasi kompresi melalui PPP. Adapun berbagai poin-poin lainnya dan rangkumannya seperti berikut, yaitu 1. CLI adalah suatu interface dari user ke router menggunakan perintah berbasis teks. 2. iOS menyediakan sebuah command interpreter yang disebut command executive asset. 3. User asset mode memperbolehkan hanya beberapa perintah monitoring terbatas. 4. Privileged asset mode mampu mengakses seluruh perintah router. 5. Router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Dan terakhir yaitu setelah proses instalasi dan konfigurasi jaringan selesai. Berikutlah materi kita. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe lagi ya. Solo con pensarlo se acelera el pulso.